Halo movie lovers, bagaimana kabarnya hari ini? Kali ini, Mas Pur akan menceritakan sebuah film berdasarkan kisah nyata, di mana seorang budak negro berusaha kabur dari kejaran pejabat Amerika untuk mendapatkan kebebasan. Sebab pada tahun itu, yaitu tahun 1863, Presiden Amerika Serikat yaitu Abraham Lincoln telah menyatakan bahwa para budak di seluruh negara bagian harus dibebaskan. Akan tetapi, karena disembunyikannya informasi oleh pejabat Amerika, maka kebanyakan budak yang mayoritas dimiliki oleh tuan tanah pemilik perkebunan harus dipaksa bekerja, diperas tenaganya, bahkan disiksa. Hingga pada akhirnya, ada budak yang mengetahui bahwa presiden telah membebaskan seluruh budak, maka usaha kabur untuk mendapatkan kebebasan dilakukan. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita ke alur cerita. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Peter, tengah mengurut dan memijit kaki istrinya yang bengkak. Sambil membaca doa, Allahumma Rabbanas, adibil ba'sa, isfi anta safi, la safiya illa anta sifaan, la yuqaddiru saqaman. Tuhanku, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, berikanlah kesembuhan karena Kau adalah penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau, dengan kesembuhan yang tidak menyisakan nyeri. Dengan disaksikan ketiga anaknya yang juga ikut mengaminkan doa yang dibaca tadi, lalu tiba-tiba datanglah dua orang membawa Peter dengan paksa. Come on, boy. Rupanya, kedua orang tadi adalah anak buah Kapten Lyons yang merupakan majikan dari Peter. Sebab Peter dan seluruh orang negro di sini adalah berstatus sebagai budak. Dan layaknya seorang budak, maka Peter haruslah menurut pada sang majikan, bahkan apabila diperlakukan layaknya tahanan. Dibawalah Peter dengan gerobak berkandang bersama beberapa budak lainnya. Berat hati meninggalkan anak istri, Peter berjanji akan kembali. Peter dan budak lainnya dibawa di sebuah tempat, di mana mereka dipekerjakan secara paksa untuk membuat jalur kereta api. Dengan tangan dan kaki yang masih dirantai, Peter melihat dengan jelas betapa kejamnya orang kulit putih. Ketika ada budak yang bersalah atau melawan, maka tak segan-segan mereka akan ditembak mati. Hal itu membuat para budak tak berani melawan perintah dan hanya bisa mematuhi. Tak boleh ada yang berhenti bekerja atau siksaan yang didapat. Ada beberapa budak yang mencoba kabur, tapi mereka pasti berhasil ketangkap kembali. Dan ketika mereka tertangkap, akan mendapatkan cap dari besi panas dan disiksa kembali agar jera. Dan ketika malam tiba, mereka akan disatukan dalam kandang dengan rantai di tangan dan di kaki. Rupanya Peter ini adalah orang yang taat beragama. Terbukti ketika ada teman budaknya yang habis disiksa, dia memberi nasihat dengan berkata, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Namun, budak tersebut seakan tak percaya dan mengacuhkan nasihat dari Peter. Sebab Peter tidak pernah mengalami apa yang dialami budak tersebut. Dan pada pagi berikutnya, para budak seperti biasa dipaksa untuk bekerja membuat jalur kereta. Tak boleh ada yang istirahat. Bahkan Peter dilarang untuk minum karena dianggap dia masih memiliki tenaga untuk bekerja. Dan ketika para penjaga sedang asik makan sambil mengobrol, Peter yang bekerja tak jauh dari mereka mendengar obrolan mereka kalau Presiden Abraham Lincoln telah membebaskan semua budak. Namun, kabar tersebut tak dihiraukan sebab tak ingin kehilangan para budak yang tentu saja akan menghambat dalam pembuatan jalur kereta.
Salah satu budak tak sengaja memberikan makanan yang ada bonggol jagungnya, hingga membuat penjaga marah dan menghajarnya. Dan Peter merasa kasihan, membela budak tersebut sebab dia masih anak-anak. Namun malah Peter yang kena pukulan. Karena Peter merasa sok jagoan dan terlihat pembangkang, maka dia dirantai dan diikat. Lalu di hadapannya ada anjing pelacak yang selalu menggonggong, seakan hendak menerkamnya. Ketika para budak istirahat dan makan, Peter bercerita pada budak yang lain kalau dia mendengar percakapan dari para penjaga kemarin, bahwa ternyata para budak sudah dinyatakan bebas oleh Abraham Lincoln. Maka mereka berencana untuk kabur dan pergi ke Baton Rouge, tempat di mana pasukan Lincoln saat ini berada, di mana mereka akan melewati rawa 5 hari lamanya. 5 days through the swamp. In a swamp, there are many ways to die here. Keesokan harinya, ketika ada budak yang mati kelelahan saat bekerja membuat jalur kereta, Peter yang ada di dekatnya disuruh untuk membuang mayat tersebut ke lubang tempat pembuangan mayat. Di mana dapat kita saksikan betapa kejamnya mereka pada para budak, bahkan budak yang telah mati, dimasukkan dalam satu lubang yang sama, ditimbun bersama-sama puluhan budak lainnya yang mati, hingga baunya yang busuk sangat menyengat. Dan ketika Peter disuruh mengubur mayat-mayat tersebut, dia melihat momentum untuk melawan dan kemudian kabur menuju rawa. Peter dan 3 orang budak lainnya berhasil kabur dan terus berlari menuju rawa. Swamp, this way. Dari belakang, para penjaga pemburu budak beserta anjing pelacaknya terus mengikuti mereka. Dan ketika sudah sampai di tepi rawa, satu dari mereka tak mau menyeberang sebab takut dengan air. Hingga akhirnya dia diserang oleh anjing pelacak hingga tubuhnya terkoyak. Lalu datanglah para penjaga dan menginterogasinya, bertanya kemana teman-temannya pergi. Jika menjawab, maka akan dilepaskan. Dan benar saja, setelah memberitahu kalau mereka pergi menuju pasukan Lincoln, budak tersebut dibiarkan pergi. Namun tiba-tiba, dia ditembak di tengah rawa. Brengsek emang. Ketika berhasil melewati rawa, Peter dan temannya harus berpencar agar mengalihkan para penjaga. Dengan kaki yang terluka, Peter terus berlari dan sampai di rumah Kapten Lyons. Dengan mengendap-endap, dia mengambil air sebab lari melintasi hutan sangatlah melelahkan. Namun sayang, saat Peter hendak mengambil kain dan kentang, anak Kapten Lyons melihatnya dan berteriak sambil membunyikan lonceng. Hal ini membuat Peter ketahuan oleh penjaga yang terus mengejarnya. Untuk mengelabui penciuman anjing pelacak, Peter menyembunyikan kain perban yang penuh darah ke dalam semak-semak. Hal ini bertujuan untuk mengalihkan penciuman sang anjing pelacak. Lalu Peter masuk ke dalam rawa dan bersembunyi. Tak berselang lama, anjing-anjing pemburu menemukan kain tersebut, dan mereka menyadari kalau Peter termasuk budak yang sangat cerdas. Setelah melihat sekitar rawa, tak ada tanda-tanda keberadaan Peter. Mereka melanjutkan pencarian. Sementara itu, Peter yang bersembunyi di dalam air bergegas keluar. Namun tiba-tiba, seekor buaya darat menerkamnya dari belakang, hingga Peter terseret kembali ke dalam rawa. Beruntung, dengan kemampuan dan skill survival yang dimiliki, Peter berhasil membunuh buaya darat tersebut, meski tubuhnya juga penuh dengan luka. Malam pun tiba. Peter yang terluka sehabis bergulat dengan buaya darat, kini harus melepaskan diri dari lintah darat yang menghisap darahnya. Dengan belati yang dimiliki, Peter melepaskan lintah darat yang menempel di tubuhnya, hingga darah Peter menetes ke daun-daun.
Keesokan paginya, para pemburu yang tak menemukan Peter kembali melewati jalur yang sama, dan mereka melihat ada buaya yang mati di tepi rawa. Ingin memastikan apakah Peter mati dimakan buaya tersebut, mereka membelah perut buaya. Namun, tak ditemukan adanya tubuh Peter. Dan sekali lagi mereka baru mengetahui selain cerdas, Peter juga kuat dan tahu cara bertahan hidup di alam. Sementara itu, Peter yang terus berusaha untuk kabur menemukan sebuah pondok peristirahatan. Yang syukur alhamdulillah, ternyata masih ada sisa air bersih untuk diminum dan sedikit cemilan. Dengan belati yang telah dipanaskan, Peter menghentikan pendarahannya, lalu memanjat ke pohon di mana di situ ada sarang lebah, yang pastinya ada sumber energi berupa madu hutan. Pemburu yang terus mencari melihat kepulan asap dari kejauhan, sebab Peter mencari madu dengan mengasapi sarangnya. Bergegaslah sang pemburu ke arah sumber asap, namun Peter terlebih dahulu pergi menggunakan sampan. Di tempat lain, di perkebunan, istri Peter diberitahu bahwa dia akan dijual ke orang lain. Yang itu berarti dia harus berpisah dengan ketiga anaknya. Tak ingin dipisahkan dengan anak-anaknya, istri Peter sengaja memasukkan tangan kirinya ke mesin penggilingan kapas demi bisa tetap bersama dengan anak-anaknya. Sungguh pengorbanan yang luar biasa dari seorang ibu. It's the only way. Adegan kembali lagi pada Peter. Ketika hendak memakan madu, dia berdoa terlebih dahulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sungguh budak yang sangat agamis. Tak ingin kembali tertangkap, sebab pemburu semakin dekat, Peter melanjutkan pelariannya hingga dia bertemu kembali dengan salah satu teman kaburnya. Namun, suara anjing para pemburu yang semakin dekat membuat mereka harus bersembunyi. Naas bagi teman Peter, sebab dia ketahuan dan tertembak. Sedangkan Peter bersembunyi di bawah akar pohon dan harus menyaksikan temannya mati dipenggal kepalanya. Hari pun mulai gelap. Peter yang terus berlari dari kejaran pemburu sampai di sebuah rumah yang telah terbakar. Dengan hati-hati dan waspada, Peter masuk ke dalam. Namun, semua penghuni telah mati. Melihat ada makanan di meja, Peter langsung menyantapnya tanpa berdoa terlebih dahulu, sebab dia sangat kelaparan. Saat itu, dia mendengar ada orang yang masih hidup di dalam kamar, yang ternyata dia adalah budak kecil. Peter langsung mengangkat dan membawanya keluar. Namun tiba-tiba, salah satu pemburu menodongkan senjata dari belakang. Dan tak lama kemudian, anak itu mati. Lalu Peter, dengan kemampuannya melawan dan melumpuhkan pemburu tersebut, lalu melanjutkan pelariannya. Hingga akhirnya
Peter sampai di tepian sungai, yang nampaknya di situ adalah medan pertempuran, sebab terlihat banyak sekali mayat tergeletak. Mendengar suara ledakan meriam yang menurut Peter itu adalah pasukan Lincoln, Peter segera berlari menuju arah ledakan. Namun sayang, sang pemburu nampaknya berhasil menemukan Peter dan mencambuknya hingga Peter jatuh tersungkur. Dan ketika pemburu tersebut hendak membunuh Peter dengan pistol, tiba-tiba pemburu tersebut malah jatuh tersungkur bersimbah darah. Rupanya, pasukan Lincoln yang telah menyelamatkan Peter. Di bawah perintah Kapten Andre yang merupakan pemimpin garda pribumi, Peter dibawa ke barak penampungan untuk diobati. Dan kita akan diperlihatkan dengan pemandangan yang sangat memprihatinkan dan menyayat hati, di mana ketika Peter diminta untuk foto dokumentasi kejamnya perbudakan, di situ kita akan melihat punggung Peter yang penuh dengan bekas luka. Dan agar bisa kembali bersama keluarganya, Peter harus bergabung di militer, yang berarti bahwa Peter harus ikut berperang melawan musuh, agar keputusan Lincoln untuk memerdekakan para budak bisa terlaksana di penjuru Amerika. To take Port Hudson before those reinforcements. Your men attack at dawn. Maka berangkatlah Peter bersama pasukan lainnya ke medan tempur, yang mana nampaknya itu seperti medan bunuh diri massal, sebab musuh telah bersiap dengan prajurit bersenjata dan meriam yang besar. Terjadilah peperangan yang sangat sengit. Pasukan garda pribumi perlahan mulai maju melewati parit-parit. Tak sedikit pasukan yang mati. Tembakan meriam gemuruh menghantam. Suara peluru dari senapan seakan seperti hujan. Satu persatu prajurit berguguran, hingga Peter terhempas akibat sebuah tembakan meriam. Bahkan Kapten Andre pun juga tertembak. Rasa ingin bebas dan hasrat kembali berkumpul pada keluarga membuat Peter kembali bangun dan maju terus berperang. Kembali bangkitlah semangat juang pasukan garda pribumi untuk menghancurkan musuh. Meriam besar yang memporak-porandakan pasukan akhirnya berhasil dikuasai. Hingga petang menjelang, banyak pasukan yang telah berguguran. Garda pribumi berhasil memenangkan pertempuran. Dan suatu hari, pasukan garda pribumi mendatangi rumah Kapten Lyons, majikan Peter dan keluarganya dulu. Sang kapten dihukum mati dengan ditembak, dan para budak hanya berdiam diri berjajar di jalanan. Lalu, diumumkanlah bahwa para budak telah dinyatakan bebas. Seakan tak percaya, para budak menangis haru bercampur dengan senang. Hal yang selama ini diimpikan terjadi. Mulailah mereka mencari keluarganya satu persatu. Tak terkecuali Peter yang mencari keluarganya, namun tak kunjung ketemu. Hingga akhirnya dia melihat anak dan istrinya dalam kerumunan. Berlarilah Peter menghampiri dan memeluk mereka. Dan kembali lagi Peter memimpin doa bersama keluarganya. Kisah Peter yang pemberani melalang buana ke penjuru dunia menjadi salah satu tolak ukur perjuangan kemerdekaan. Dan tepatlah isi Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
Dan bersamaan dengan itu, film pun berakhir. Nah, movie lovers, itulah tadi kisah nyata tentang perbudakan di Amerika. Bangsa kita juga pernah diperbudak oleh penjajah. Bahkan sekarang, kita masih diperbudak oleh hawa nafsu kita sendiri. Saya Mas Pur, admin Digimover undur diri. Freedom.